jihadun nafsi. Punten teman-teman ya. Jihadun nafsi. Apa yang dimaksud dengan jihadun nafsi? Nggak kelihatan ya? Kesungguhan jiwa. Kalau mau ngatur, ngaturlah di sini gitu. Ibarat seperti itu tuh. Kalau mau ngatur, ngaturlah di sini. Kan tadi kita dilarang mengatur kan, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah diri Anda dari pengaturan. Gitu loh. Sebenarnya yang terjadi secara hakikatnya, diri kita, jiwa kita itu nggak pernah diam. Dia tuh akan terus berjalan gitu. Coba teman-teman tidur. Ya mau tidur aja traveling kan pikiran kita tuh. Merekonstruksi segala sesuatu kan. Tentang esok, dengan masa depan. Itu pasti begitu tuh. Mau sholat, traveling lagi. Depan Hajar Aswad masih tetap traveling lagi. Misalnya buat cowok nih, ketika ngelihat lagi tawaf, ya ngelihat orang-orang misalnya perempuan dari luar negeri kan, dari Arab lah, dari Mesir, traveling tuh depan Ka'bah aja traveling gitu teman-teman ya. Nggak mungkin diem. Itu udah pasti ya nggak mungkin diem. Atau bagi perempuan ngelihat laki-laki dari berbagai belahan dunia tuh, Afghanistan, Pakistan, kan gitu tuh ya, depan Ka'bah aja traveling gitu. Artinya apa? Diri kita sebenarnya nggak pernah diam gitu. Nah, karena kita tahu diri kita nggak pernah diam, nafsu kita nggak pernah diam, mainlah di sini gitu. Benar, apalagi yang dari Turki. Ya. Nah, mainnya di sini teman-teman. Energi bocor ya, energi bocor. Nah, mainnya di sini. Al-Imam Ibnu Athaillah Sukandari sudah menjelaskan kepada kita semua. Oke. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ya, ini hikmah kelima ya. Ijtihaduka, keinginan Anda, atau ijtihaduka, kesungguhan Anda, bima, terhadap apa-apa, duminalaka, yang telah diberikan atau yang telah dijaminkan laka kepada Anda. Jadi seriusnya Anda terhadap apa-apa yang sudah Allah jamin kepada Anda. Nah, dari sini kita memahami apa yang sudah Allah jamin kepada diri kita. Berupa apa? Berupa perihal syahwat kan. Urusan perut ke bawah. Ini sesuatu yang sudah Allah jamin. Nah, biasanya kita bingung gimana? Bingung di sini. Nggak ada besok bingung begini, ya Allah. Kalau seandainya besok saya tidak bangun lagi, kalau aku tidak bisa bersujud kepadamu, bagaimana ya Allah? Nggak ada. Saya jamin nggak ada yang konsentrasinya ke situ, nggak ada. Saya jamin nggak ada yang besok ya Allah, saya takut besok tidak mampu bersujud kepadamu ya Allah. Nggak ada. Pasti kita bingung, ya Allah besok gimana? Ya buka sama apa? Baju lebaran gimana ya Allah? Pasti tentang masalah ini nih, perut ke bawah. Artinya apa? Kita terlalu serius terhadap apa-apa yang sudah Allah jamin kepada kita. Masalah apa? Masalah ini sudah Allah jamin, teman-teman. Ya, sudah Allah jamin. Ya, teman-teman. Biasanya kita fokusnya terhadap apa-apa yang sudah Allah jamin. Apa yang sudah Allah jamin? Nah, ini urusan perut ke bawah, tentang rezeki sudah Allah jamin. Nah, biasa kita memang fokusnya di sini gitu loh.
Nah, watak siruka bima tuliba minka, kemudian Anda lalai bima terhadap apa-apa yang Allah tuntut dari Anda. Nanti saya perkenalkan dua istilah ya. Dumina rizqu. Dumina, sesuatu yang Allah jamin dalam diri kita berupa apa? Ar-rizqu, rizki, berkaitan dengan urusan perut ke bawah. Watak siruka, kemudian Anda lalai fima terhadap apa-apa tuliba minka. Nah ini yang sering kecolongan kita nih. Tentang ibadah, ini sering kita kecolongan. Kita fokus pada sesuatu yang Allah tuntut, kita lupa. Kita fokus pada apa yang sudah Allah jamin terhadap kita. Akhirnya kita lupa, kendor terhadap apa-apa yang Allah pinta terhadap diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin manusia kecuali untuk berubudiyah kepada Allah. Jadi memang kita ini diperintah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah ini yang sering kita abaikan. Kita fokus kemana? Fokusnya ke sini gitu. Bukti kita fokusnya ke sini dibandingkan ke ini. Tentang apa? Tentang sesuatu yang kita pikirkan terakhir kali apa? Yang pertama kali kita pikirkan saat kita bangun apa? Ini adalah sesuatu yang amat sangat menjadi keseriusan kita. Jadi ijtihad ini bisa kita lihat dari apa? Dari bangun pagi, dari bangun tidur sama sebelum tidur. Ya, ini yang sering menjadi ijtihad kita. Nah kalau kita, teman-teman semua, lebih fokus terhadap apa yang Allah tuntut, yang Allah jamin daripada yang Allah tuntut. Nah, dalilun itu adalah tanda ala intimasil basirati minka. Itu tanda bahwa mata hati Anda sudah padam. Ya, itu tanda mata hati Anda sudah padam. Tanda bawaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang fokus seorang hamba, teman-teman, adalah menjalankan perintah. Fokus seorang abid, hamba, adalah menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Contoh begini teman-teman ya, contoh begini. Ada dua hamba. Satu Isep, dua Oki. Oki ada nggak Oki? Nah, Isep ini seorang hamba yang kalau bekerja selalu menuntut gaji. Nih selalu ini. Gaji, fasilitas. Tentang apa? Tentang segala sesuatu yang memang sudah Allah jamin. Selalu nanyain ini. Kapan gajian, fasilitas yang bisa saya terima apa aja, dan lain sebagainya. Sedangkan Oki adalah dia yang menghususkan diri untuk apa? Untuk bekerja saja. Melayani. Jadi bekerja dan melayani. Melayani siapa? Melayani majikan. Nggak pernah nanyain gaji, nggak pernah nanyain fasilitas. Kira-kira, nah si bosnya ini lebih senang ke Kang Isep apa ke Oki kira-kira?
tentu lebih senang kepada Oki yang bekerja tanpa mengharapkan apa-apa. Tapi faktanya ketika kita bekerja tidak mengharapkan apa-apa, hanya melayani saja, justru Okila yang akan apa? Yang akan diberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya gitu. Ya, Oki akan diberikan fasilitas-fasilitas yang tidak pernah ada apa, yang tidak pernah ada dibayangkan sebelumnya. Akhirnya si bos tanya, Oki, kamu rumah kamu di mana sih? Oh, rumah saya di Jakarta, Ustaz. Oh, kamu tiap hari ke sini? Iya. Naik apa? Naik kereta. Udah deh, sekarang mah kamu nggak usah di Jakarta lagi ya, rumah kamu. Ya, nggak pernah ke Jakarta lah, nggak usah tinggal di Jakarta lagi. Sekarang kamu tinggal di rumah saya aja. Apa yang ada di rumah saya bisa kamu nikmatin. Fasilitas apapun bisa kamu nikmatin. Karena Oki ditarik oleh majikan ya, karena Oki kerjanya bagus, ikhlas, nggak pakai pamrih, akhirnya bisa menempati rumah itu. Inilah konsep ya. Ketika kita ingin ditarik oleh Allah, maka harus menjadi seorang hamba ya, abdullah. Ya, menjadi seorang hamba atau abdullah. Kita akan dimi'rajkan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ketika apa? Ketika kita sudah menjadi abdullah, hambanya Allah, kita akan ditarik, dimi'rajkan. Arti mi'raj apa? Dimuliakan, diberikan pangkat, diberikan berbagai macam fasilitas oleh Allah ketika kita sudah apa? Menjadi abdullah. Apa ciri Abdullah yang paling utama? Fokus terhadap apa yang Allah tuntut, tenang terhadap apa yang sudah Allah jaminkan. Itu ciri dari seorang abdullah. Kalau mau ngatur teman-teman yang tadi skrip, ngaturlah di sini. Apa yang sudah Allah pinta terhadap saya? Apa yang sudah Allah pinta terhadap saya? Apakah saya sudah menjalankan? Kita tinggal lihat secara syariatnya. Apa sih tugas-tugas orang mukallaf? Sholat. Sudahkah benar sholat kita? Ngaji. Sudahkah benar ngaji kita? Zakat, sudah benarkah zakat kita? Haji, sudah benarkah haji kita? Birrul walidain, sudah benarkah kita berbakti kepada orang tua kita? Itu yang Allah tuntut itu. Kita harus balik lagi ke syariat. Apa saja yang Allah tuntut itu adanya di syariat. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, kan gitu. Nah, itu fokus di situ kita. Ini pasti ngikutin. Kenapa? Ini sesuatu yang sudah dijamin, nggak perlu dipikirin pun datang gitu loh. Ya. Konsep dunia pun sama seperti itu gitu loh. Nah, ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman nih, pelajaran kita pada malam hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Ya, bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Tuh. Untuk apa? Untuk berlaku ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas tuh melihat apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti banyak manfaatnya gitu loh. Ya, jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini teman-teman semua mendapatkan apa? Mendapatkan banyak enlightenment, pencerahan ya. Mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga teman-teman bisa merekonstruksi kembali ya nilai-nilai yang sudah kita anggap benar ternyata banyak kelirunya. Nah, itu dirombak lagi, direvolusi lagi tentang Allah,
tentang ibadah, tentang ikhlas dan lain sebagainya. Itu mari kita sama-sama rombak lagi ya. Agar apa? Setelah kita pulang dari Ramadan ya, menuju bulan Syawal, kita mempunyai jiwa yang baru, pemikiran yang baru, lebih fresh, lebih sehat, kembali kepada fitrah kita. Ya, maka yang salah satu ya mantra kita tuh apa? Selain ini mantra kita ada banyak ya, tapi mantra unggulan tuh yang kita miliki ini nih mantra. Saya nyebutnya mantra aja. Ya, ini atur aku. Lagunya siapa? Lagunya Burger Kill, BK. Atur aku. Atur aku ya Allah. Lagunya Burger Kill. Terinspirasi dari lagunya Burger Kill gitu. Ya itu kias, bisa dimaknai kias, bisa dimaknai hakikatnya gitu ya Kang Adit. Teman-teman minta sama Allah, ya Allah aturlah aku, ya Allah aturlah aku, karena kemarin aku sudah ngatur amburadul semua ya Allah ya. Kemarin aku sudah ngatur amburadul semua ya Allah. Aku sadar aku bodoh ya, ilmuku sedikit ya Allah, sekarang aturlah aku. Itu teman-teman tuh ngedoa sama Allah gitu ya. Kemarin saya ngatur amburadul semua, acak-acakan ya Allah. Angkat bendera putih. Kalau bisa nih atur aku ini tulis di kamar ya, pakai spidol aja. Tulis atur aku. Jadi kalau teman-teman ada gelisah, ada gemuruh dalam jiwa, tidak sesuai dengan fakta, artinya kita sedang diatur sama Allah. Tuh, paham ya? Nih, atur aku ini nanti bekerja dalam kehidupan kita. Ketika apa? Tidak sesuai dengan apa? Dengan apa yang kita inginkan. Tandanya kita sedang diatur sama Allah. Itu tuh. Kok usah dengan sesuai? Ini kita sedang diatur sama Allah. Kok nggak sesuai dengan keinginan kita sih Ustaz? Itu ketandanya sedang diatur sama Allah gitu loh ya. Jadi atur aku adalah mengembalikan kepada Allah gitu. Ketika tidak sesuai berarti benar, itu sedang diatur sama Allah gitu. Karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika aku berdoa dikabulkan, aku senang. Tapi ketika aku berdoa tidak dikabulkan, aku bahagia. Maksudnya apa? Ketika aku berdoa itu pengaturanku. Tapi ketika aku berdoa tidak dikabulkan, itu adalah pengaturan Allah. Ya teman-teman, ketika sudah mendalami ini nih, atur aku ya. Banyak hal-hal yang nanti tidak sesuai dengan ekspektasi kita tuh banyak. Itu tandanya sedang direkonstruksi ulang sama Allah. Karena kata Maulana Jalaluddin Rumi ini, kau telah melihat kehancuranku, sekarang lihatlah kemegahanku ya. Kita sudah apa? Sekarang kau melihat kemegahanku. Kenapa? Allah yang ngatur, merekonstruksinya Allah. Istri kita direkonstruksi, anak kita direkonstruksi, ya duit kita direkonstruksi. Jangan takut teman-teman, rekonstruksi dari Allah itu nggak bakal ada yang gagal, semuanya cakep. Nggak ada yang gagal, semuanya cakep, semuanya is the best gitu. Banyak hal apa yang kita minta malah membingungkan kita sendiri, itu banyak. Ya Allah berikan saya kesabaran, Allah ngasih musibah, kita bingung sendiri gitu kan. Ya Allah berikanlah saya pemahaman, Allah ngasih masalah teman-teman biar kita paham gitu. Ya kan? Kita yang nggak doa, kita yang bingung sendiri, kita yang nolak itu. Banyak kita kayak gitu tuh. Kita yang berdoa, kita yang bingung, kita yang nolak. Ya kan? Ini lucu aja kita nih.
kita yang berdoa, kita yang bingung, kita yang nolak. Aduh, jadi kita tidak siap dengan doa kita sendiri gitu. Jadi kita tidak siap dengan doa kita sendiri. Ibaratnya begini ya, kita pesan paket, oke? Kita pesan paket, datanglah paket itu ke rumah kita dalam kondisi kita nggak punya duit. Ketika paket nih pak, paketnya, pak maaf ya, saya belum siap pak, ya ini terlalu cepat pak, ya ini terlalu cepat, saya ada duitnya besok. Ya tukang paket nggak mau tahu teman-teman, tetap dianterin, tetap harus dibayar gitu loh. Kita yang pesen, kita yang nggak siap tuh kayak gitu namanya. Teman-teman ya, dengan kita belajar hikam, oke, teman-teman lebih menapak pada realitas, melihat realitas ini yang terbaik. Udah gitu, tentang masa lalu kita, tentang kesakitan kita, tentang ibu bapak kita, tentang segalanya ya. Teman-teman akhirnya melihat, menapaki momentum saat ini. Kalau dulu tidak ada kejadian itu, tidak bertemu dengan si itu, tidak mengalami itu, kita nggak mungkin bisa di tahap ini gitu loh. Untuk 100 dia memerlukan 1, memerlukan 2, memerlukan 3, memerlukan 4, memerlukan 5, sampai memerlukan 99, akhirnya mencapai 100. Begitupun kita saat ini. Kita saat ini adalah gabungan dari segala peristiwa di masa lalu, dengan segala bentuk kesakitannya, dengan segala bentuk kepahitannya. Akhirnya kita berada di sini gitu loh. Artinya apa, yang terbaik ya saat ini teman-teman gitu ya, bukan tentang masa lalu ya. Saat ini yang terbaik gitu. Nikmatin. Kalau kita sudah bisa menikmatin, akhirnya ibadah enak, hati tenang teman-teman ya. Tidak ada lagi godob kepada Allah, marah kepada Allah, nggak ada ya, lempeng kepada Allah. Nah, insya Allah aku berserah diri, bimbing aku, pimpin aku. Tuh, Masya Allah, Abah Tito sudah tercerahkan, munawwarun ya, munawwar ya, kayak seperti kemarin tuh bener. Jadi teman-teman lagi di makom asbab, kerja yang bener ya, kerja yang bener, bahagiain orang tua, bahagiain istri, bahagiain anak ya, beliin baju yang terbaik kalau ada duitnya, ajak main jalan-jalan ke tempat yang terbaik, bahagiain pokoknya ya. Jangan pengen tajrid teman-teman, dari makom asbab ke tajrid, kalau bukan pilihan dari Allah, teman-teman nanti menjerit ya, bukan dari tajrid, menjerit ya. Jangan ya, santai aja, lakone baik ya, lakoni baik yang sudah Allah kasih kepada kita ya. Juriwe yang tadinya biasa megang 3 digit ya, bisa ngasih ini, bisa beli ini, bisa beli itu, sekarang cuman megang siwak. Ya jangan teman-teman ya, jangan, udah nikmatin ya Allah kasih saat ini gitu. Ya, kalau kata Kang Adit paling mentok habatus sauda. Habatus sauda tuh level tertingginya apa ya, itu tadi main ke goib akhirnya kan gitu ya, supranatural. Nah, akhirnya gitu main kan nanti ke supranatural. Oh ini di badan kamu ada ini nih ya. Enggak kok, saya nggak kemana-mana kemarinnya lagi. Enggak kemana-mana saya, cuma sebulan yang lalu. Enggak, coba 2 bulan yang lalu. Enggak juga, coba 5 tahun yang lalu kamu main kemana? Oh ya saya main ke Ancol. Ya itu gara-gara kamu ke Ancol. Ada begitu teman-teman ya, jadi supranatural gitu, dipaksa gitu untuk mengakui sesuatu yang tidak kita jalanin gitu. Tuh Bu Haji ketawa, pengalaman nih.
Ya, teman-teman, ini udah napak pada realitas yang sekarang Allah kasih, terima. Ya. Yang apa yang Allah kasih, terima. Jalanin apa ada itu aja Ustaz. Ya, udah sekarang yang masa lalu ya tinggalkan, tapi jangan pernah kita cemooh masa lalu kita, nikmatin aja ya, nikmatin. Karena itu bagian dari diri kita yang tidak bisa kita pisahkan gitu. Nerimo ing pangdum dan nerimo ing pangdum. Oke, teman-teman semua ya, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan Allah berikan banyak kemudahan. Ya, belum aja Pak Ustaz, jangan atuh, jangan ah. Jadi nggak keren kalau ini mah, kalau buncit. Ya nanti insya Allah kita besok sore ngaji lagi, masih ngebahas nafsu ya. Dari jam 4 tuh kita ngajinya ya, biar lama. Teman-teman semua yang kalau ada yang mau masuk grup, monggo silahkan ya. Masuk grup nih, nomor saya. Nah, saya tulis ya. Jadi nanti biar bisa kita saling sharing. Kalau udah masuk grup aktif teman-teman. Saya anehnya kalau udah masuk grup malah nggak ngaji, terus apa manfaatnya masuk grup gitu loh ya. Kalau udah masuk grup teman-teman aktif ngajinya gitu, sibuk aktif bertanya tuh kayak tadi teman kita dari Malaysia ngirimin murtabak Mesir gitu loh, kayak gitu aktif aja ya. Aktif kayak gitu-gitu aja, jangan aktif yang aneh-aneh ya. Nih kalau mau masuk grup 0838 733 44 369 ya. Di WA kasih nama dan nomornya. Oke. Tuh udah Peri sudah ngirimin tuh broadcast ke grup pusat. Beliau luar biasa ya. Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan kecepatan. Ya, kecepatan dalam apa? Kecepatan dalam banyak hal yang mandek-mandek dalam diri kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini segera dibasmi kemalasan, kebodohan, ya kemandegan ya, segera diberantas gitu. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup doa dulu ya teman-teman semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha asal dhiyat min jamil khairati bihayati wa ba'dal mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina fillahi ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semua ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Insyaallah kita bertemu lagi esok hari ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.